Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Listiana Dewi. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 6 di Universitas Pamulang dengan program Studi Management. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai peran industrialisasi dalam pembangunan ekonomi selama beberapa menit ke depan. Dan untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung menjelaskan. Poin pertama, tentang pengenalan konsep industrialisasi. Pengenalan konsep industrialisasi. Industrialisasi merupakan suatu proses transformasi ekonomi dan sosial yang ditandai dengan pergeseran dari sektor pertanian ke sektor industri sebagai kekuatan utama perekonomian. Dengan memahami konsep industrialisasi, kita dapat menggali lebih dalam tentang bagaimana fenomena ini telah membentuk dunia kita saat ini, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Dalam konteks perkembangan ekonomi, industrialisasi sering dianggap sebagai kunci untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, seiring dengan keberhasilan, juga muncul sejumlah tantangan dan dampak yang perlu diatasi. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai seberapa penting industrialisasi dalam konteks pembangunan ekonomi. Pentingnya industrialisasi dalam konteks pembangunan ekonomi sangatlah besar dan mencakup sejumlah aspek kunci yang memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ada beberapa alasan mengapa industrialisasi dianggap sebagai faktor penting dalam pembangunan ekonomi. Yang pertama ada peningkatan produktivitas dan efisiensi. Yang kedua, diversifikasi ekonomi. Ketiga, ada penciptaan lapangan kerja. Keempat, ada peningkatan pendapatan dan standar hidup. Kelima, ada pembentukan infrastruktur. Keenam, ada pengembangan teknologi dan inovasi. Ketujuh, ada daya saing global. Kedelapan, ada pengentasan kemiskinan. Dan yang terakhir adalah investasi. Setelah membahas mengenai pengenalan konsep industrialisasi dan pentingnya industrialisasi dalam konteks pembangunan ekonomi, saya akan membahas mengenai sejarah industrialisasi. Ada 3 poin yang akan saya bahas di sini, yaitu perkembangan dan sejarah industrialisasi, transformasi ekonomi dari pertanian ke industri, dan dampak revolusi industri di abad ke-18 dan ke-19. Perkembangan dan sejarah industrialisasi. Perkembangan dan sejarah industrialisasi mencakup beberapa tahap signifikan yang membentuk pola transformasi ekonomi, sosial, dan teknologis di berbagai negara. Melalui sejarahnya, industrialisasi telah menjadi motor penggerak utama perubahan ekonomi, teknologi, dan sosial di seluruh dunia. Meskipun memberikan banyak manfaat, industrialisasi juga menimbulkan sejumlah tantangan dan isu-isu yang perlu diatasi untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai poin kedua, yaitu transformasi ekonomi dari pertanian ke industri. Transformasi ekonomi dari pertanian ke industri merupakan suatu proses yang kompleks dan signifikan dalam perkembangan sejarah ekonomi suatu negara atau wilayah. Proses ini melibatkan perubahan struktural masyarakat dari yang sebagian besar bergantung pada kegiatan pertanian menjadi masyarakat yang lebih terfokus pada kegiatan industri dan manufaktur. Transformasi ekonomi dari pertanian ke industri merupakan evolusi panjang yang membentuk wajah ekonomi modern. Meskipun memiliki dampak positif dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan, transformasi ini juga menimbulkan sejumlah tantangan termasuk isu-isu terkait ketidaksetaraan hak kerja dan dampak lingkungan yang perlu diatasi. Untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, dan poin yang terakhir yaitu dampak revolusi industri di abad ke-18 dan ke-19. Dampak peningkatannya produktivitas dan kapasitas produksi, urbanisasi dengan munculnya kota industri, perubahan sosial dan ekonomi yang signifikan. Setelah mengetahui sejarah industrialisasi, di sini saya akan membahas mengenai faktor pendorong industrialisasi. Sebagai suatu proses transformasi ekonomi menuju kegiatan industri yang lebih besar, dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang mendorong perkembangan sektor industri. Faktor-faktor pendorong industrialisasi ini sangat bervariasi antar negara dan waktu.
Tetapi ada beberapa elemen umum yang sering kali menjadi motor penggerak di banyak kasus. Faktor-faktor tersebut diantaranya teknologi sebagai pendorong utama, modal dan investasi dalam pengembangan industri, ketersediaan sumber daya alam dan tenaga kerja. Selain faktor terdapat juga dampak positif dan negatif industrialisasi. Dari dampak positif sendiri diantaranya ada pertumbuhan ekonomi yang signifikan, peningkatan produktivitas dan efisiensi, pembentukan kelas kerja dan perkembangan urbanisasi, kemajuan teknologi dan inovasi. Lalu, dampak negatif yang terdiri dari isu-isu lingkungan akibat industrialisasi, peningkatan kesenjangan sosial, kondisi kerja, dan hak pekerja. Lalu, terdapat juga tantangan dan solusi industrialisasi. Tantangan dan solusi industrialisasi. Tantangan yang dihadapi oleh negara-negara yang ingin mengindustrialisasi. Meskipun industrialisasi dapat memberikan banyak manfaat, namun negara-negara yang berupaya mengindustrialisasi juga dihadapkan pada sejumlah tantangan. Ada beberapa tantangan umum yang dihadapi oleh negara-negara yang ingin mengindustrialisasi. Yang pertama ada ketergantungan pada sumber daya alam. Negara yang mengandalkan terlalu banyak pada sumber daya alam mungkin menghadapi risiko fluktuasi harga dan permintaan global. Ketergantungan ini dapat menghambat keberlanjutan dan ketahanan ekonomi. Yang kedua, ada ketidaksetaraan dan kesengsaraan sosial. Pergeseran ke sektor industri tidak selalu diikuti dengan distribusi pendapatan yang adil. Tantangan ini dapat memunculkan kesenjangan sosial, memperburuk ketidaksetaraan, dan meningkatkan ketidakpuasan sosial. Ketiga, ada dampak lingkungan. Industrialisasi seringkali dikaitkan dengan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti polusi udara dan air, deforestasi, dan produksi limbah. Pengelolaan lingkungan yang buruk dapat menyebabkan kerusakan ekosistem dan masalah kesehatan masyarakat. Keempat, ada ketergantungan pada teknologi asing. Negara yang baru mengindustrialisasi mungkin mengalami ketergantungan pada teknologi asing. Ini dapat menciptakan tantangan terkait transfer teknologi, hak kekayaan intelektual, dan inovasi domestik. Kelima, ada tantangan pendidikan dan keterampilan. Peningkatan kebutuhan akan keterampilan yang sesuai dengan sektor industri dapat mengekspos kelemahan dalam sistem pendidikan dan pelatihan. Kurangnya keterampilan yang diperkuat dapat menjadi hambatan untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Keenam, ada krisis ketenagakerjaan. Pertumbuhan sektor industri yang pesat dapat menciptakan permintaan tenaga kerja yang besar. Namun, jika tidak ada kesiapan atau pelatihan yang memadai, dapat terjadi ketidakseimbangan antara ketersediaan tenaga kerja dan permintaan industri. Ketujuh, ada krisis keuangan. Pembiayaan industrialisasi dapat menjadi tantangan, terutama ketika negara mengandalkan pinjaman eksternal atau ketika proyek-proyek besar dilaksanakan tanpa perencanaan keuangan yang matang. Ini dapat menyebabkan masalah keuangan dan utang yang berlebihan. Kedelapan, ada tantangan teknis dan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung sektor industri seperti jaringan, transportasi, dan energi bisa menjadi tantangan teknis dan finansial. Kurangnya infrastruktur dapat menghambat pertumbuhan industri. Kesembilan, ada globalisasi dan persaingan internasional. Persaingan global dapat meningkatkan tekanan pada industri dalam negeri. Negara yang baru mengindustrialisasi mungkin menghadapi persaingan yang ketat dan perubahan dalam dinamika pasar global. Kesepuluh, ada pengelolaan urbanisasi. Pertumbuhan kota industri dapat menyebabkan urbanisasi yang cepat. Tantangan yang terkait dengan pengelolaan populasi perkantoran, infrastruktur perkotaan, dan pelayanan publik dapat muncul. Dan yang terakhir, resistensi terhadap perubahan sosial. Masyarakat yang mengalami perubahan dari pertanian ke industri
dapat mengalami resistensi terhadap perubahan sosial dan budaya. Penyesuaian ini dapat menciptakan ketidakstabilan sosial. Kemudian ada solusi dan strategi untuk mengatasi kendala tersebut. Mengatasi kendala-kendala yang terkait dengan industrialisasi memerlukan pendekatan holistik dan terkoordinasi. Kemudian ada beberapa solusi dan strategi yang dapat dipergunakan untuk mengatasi tantangan tersebut. Yang pertama ada diversifikasi ekonomi. Strateginya mendorong diversifikasi ekonomi dengan mengembangkan sektor jasa dan industri berbasis pengetahuan. Solusinya, pengembangan kebijakan dan insentif untuk meningkatkan inovasi penelitian dan pengembangan di sektor-sektor yang lebih maju. Dan yang kedua ada pengelolaan lingkungan. Strateginya, implementasi standar lingkungan yang ketat dan investasi dalam teknologi bersih. Solusinya, pembentukan badan pengatur lingkungan yang kuat, penggunaan teknologi ramah lingkungan, dan pengadopsian praktik produksi yang berkelanjutan. Dan yang ketiga ada transfer teknologi dan inovasi. Strateginya, mendorong peneliti dan pengembangan dalam negeri serta memfasilitasi transfer teknologi. Solusinya, kemitraan antara sektor publik dan swasta, pembentukan pusat inovasi dan kebijakan yang mendukung peningkatan kapasitas teknologi domestik. Lalu yang keempat ada pendidikan dan keterampilan. Strateginya, meningkatkan sistem pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk memenuhi kebutuhan industri. Solusinya, pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri, pelatihan keterampilan yang terfokus pada kemitraan antara perguruan tinggi dan industri. Lalu yang kelima ada pengelolaan ketenagakerjaan. Strateginya, pengembangan kebijakan ketenagakerjaan yang adaptif dan melibatkan sektor swasta. Solusinya, program pelatihan dan pendidikan ulang untuk tenaga kerja, kebijakan fleksibilitas kerja, dan kemitraan antara pemerintah dan industri. Keenam ada keseimbangan ekonomi dan kesetaraan. Strateginya, mengadopsi kebijakan yang mendukung pembagian yang lebih adil dan bermanfaat ekonomi. Solusinya, penerapan kebijakan pajak yang adil, perlindungan hak pekerja dan insentif bagi perusahaan yang berkontribusi pada perguruan ketidaksetaraan. Lalu yang ketujuh ada pengelolaan urbanisasi. Strateginya, perencanaan kota yang berkelanjutan dan perluasan infrastruktur perkotaan. Solusinya, pengembangan master plan perkotaan, investasi dalam transportasi umum, dan pembangunan perumahan yang terjangkau. Lalu yang kedelapan ada globalisasi dan persaingan internasional. Strateginya, meningkatkan daya saing melalui inovasi dan diferensiasi produk. Solusinya, peningkatan investasi dalam riset dan pengembangan promosi ekspor dan pembentukan kemitraan internasional. Lalu yang kesembilan ada pengelolaan keuangan. Strateginya, pengelolaan keuangan yang bijaksana dan diversifikasi sumber pembiayaan. Lalu solusinya ada pembentukan kebijakan fiskal yang bijaksana, pengawasan dan regulasi keuangan yang ketat, dan upaya untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan. Yang ke-10 ada pemberdayaan komunitas lokal. Strateginya, membangun kemitraan dengan komunitas lokal untuk memastikan partisipasi dan manfaat yang adil. Solusinya, konsultasi dan keterlibatan komunitas dalam pengambilan keputusan, program tanggung jawab sosial perusahaan, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Lalu yang terakhir ada resistensi terhadap perubahan sosial. Strateginya, edukasi dan komunikasi efektif untuk mengatasi resistensi dan mengkomunikasikan manfaat perubahan. Lalu solusinya, kampanye informasi yang transparan, dialog terbuka dengan masyarakat, dan partisipasi aktif dalam proses keputusan.
Industrialisasi sendiri memainkan peran krusial dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Dengan mendorong pertumbuhan sektor industri, negara dapat mencapai berbagai keuntungan. Pertama, industrialisasi menciptakan lapangan kerja yang signifikan, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi tingkat pengangguran. Selain itu, peningkatan produktivitas dalam sektor industri dapat menghasilkan barang dan jasa dengan biaya lebih efisien. Selain itu pula, industrialisasi meningkatkan diversifikasi ekonomi dengan memperluas sektor manufaktur. Diversifikasi ini membantu mengurangi ketergantungan pada sektor pertanian atau sumber daya alam tertentu, mengurangi risiko ekonomi dengan meningkatkan daya tahan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan industri juga berkontribusi pada peningkatan ekspor. Produk manufaktur yang dihasilkan secara massal dapat diekspor ke pasar internasional, meningkatkan pendapatan negara dan menciptakan neraca perdagangan yang lebih seimbang. Namun, perlu dicatat bahwa industrialisasi juga dapat menimbulkan tantangan seperti masalah lingkungan dan ketidaksetaraan ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk mengelola proses industrialisasi dengan bijak, memperhatikan aspek keberlanjutan dan inklusi sosial untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan adil. Selanjutnya ada sebuah contoh studi kasus yang akan saya terangkan, yaitu mengenai peran industrialisasi dalam pembangunan ekonomi di Tiongkok. Tiongkok telah mengalami transformasi ekonomi yang luar biasa selama beberapa dekade terakhir, terutama melalui proses industrialisasi yang cepat. Inilah studi kasus mengenai peran industrialisasi dalam membentuk pertumbuhan ekonomi negara ini. Perkembangan industrialisasi. Pada awal reformasi ekonomi pada 1978, Tiongkok mengalami perubahan signifikan dengan mengalihkan fokus dari pertanian menuju sektor industri. Pembukaan pasar dan peningkatan investasi dalam infrastruktur serta teknologi menjadi pendorong utama pencepatan industrialisasi. Manfaat bagi ekonomi Tiongkok. 1. Penciptaan lapangan kerja masif. Proses industrialisasi menciptakan jutaan lapangan kerja, menyerap tenaga kerja dari sektor pertanian. Urbanisasi yang pesat terjadi seiring dengan pertumbuhan sektor industri. Kedua, peningkatan produktivitas dan ekspor. Tiongkok berhasil meningkatkan produktivitas melalui teknologi produksi yang canggih. Sektor manufaktur yang kuat memungkinkan Tiongkok menjadi pemimpin global dalam ekspor barang-barang berkualitas tinggi. Ketiga, peningkatan pendapatan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat, memperbaiki standar hidup bagi jutaan orang. Yang keempat, diversifikasi ekonomi. Industrialisasi membawa Tiongkok dari ekonomi agraris ke ekonomi yang lebih beragam, dengan sektor manufaktur menjadi pilar pertumbuhan. Tantangan dan pengelolaan. 1. Dampak lingkungan. Proses industrialisasi menyebabkan masalah lingkungan seperti polusi udara dan pencemaran air. Pemerintah Tiongkok merespon dengan langkah-langkah untuk meminimalkan dampak lingkungan termasuk investasi dalam energi terbarukan. Kedua, ketidaksetaraan regional. Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata antar wilayah menciptakan ketidaksetaraan regional. Pemerintah mengambil inisiatif untuk mengatasi ketidaksetaraan melalui kebijakan redistribusi dan pengembangan infrastruktur di wilayah yang kurang berkembang. Kesimpulannya, studi kasus Tiongkok menunjukkan bahwa industrialisasi yang terencana dan dikelola dengan baik dapat menjadi pendorong kuat dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Namun, penting untuk memperhatikan aspek sosial, lingkungan, dan ketidaksetaraan guna mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Setelah mengetahui studi kasus mengenai
peran industrialisasi dalam pembangunan ekonomi. Ada beberapa pelajaran yang dapat diambil oleh negara berkembang mengenai peran industrialisasi dalam membangun ekonomi. Di antaranya, industrialisasi harus diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki potensi untuk menghasilkan nilai tambah yang tinggi. Sektor-sektor ini antara lain industri manufaktur, industri pengelolaan, dan industri jasa. Industrialisasi harus didukung oleh infrastruktur yang memadai seperti transportasi, energi, dan komunikasi. Infrastruktur yang memadai akan mempermudah kegiatan industri dan meningkatkan efisiensi produksi. Industrialisasi harus didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas akan mampu menghasilkan produk-produk berkualitas yang mampu bersaing di pasar global. Industrialisasi harus didukung oleh kebijakan pemerintah yang kondusif. Kebijakan pemerintah yang kondusif akan menciptakan iklim usaha yang sehat dan menarik bagi investor. Selain Tiongkok, ada beberapa contoh negara berkembang yang telah berhasil memanfaatkan industrialisasi untuk membangun ekonominya. Di antaranya ada Korea Selatan. Korea Selatan merupakan salah satu negara berkembang yang telah berhasil membangun ekonominya melalui industrialisasi. Pada tahun 1960-an, Korea Selatan adalah negara miskin dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah. Namun, berkat strategi industrialisasi yang tepat, Korea Selatan berhasil menjadi salah satu negara dengan ekonomi terkuat di dunia. Kemudian ada Singapura. Singapura juga merupakan negara berkembang yang telah berhasil membangun ekonominya melalui industrialisasi pada tahun 1960-an. Singapura adalah negara dengan sumber daya alam yang terbatas. Namun, berkat strategi industrialisasi yang agresif, Singapura berhasil menjadi salah satu negara dengan ekonomi terkuat di dunia. Setelah mengetahui beberapa negara yang berhasil memanfaatkan industrialisasi untuk membangun ekonominya, kita perlu mengetahui peran pemerintah dalam mendorong industrialisasi. Adapun peranan tersebut seperti kebijakan pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Iklim investasi yang kondusif merupakan salah satu faktor penting untuk menarik investor dan meningkatkan investasi pemerintah. Dapat berperan dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui berbagai kebijakan, antara lain penyederhanaan regulasi. Pemerintah dapat menyederhanakan regulasi yang terkait dengan investasi, baik regulasi di tingkat pusat maupun daerah. Regulasi yang terlalu kompleks dan berbelit-belit dapat menghambat investasi. Lalu ada peningkatan transparansi. Pemerintah dapat meningkatkan transparansi dalam proses perizinan dan investasi. Transparansi akan memberikan kepastian kepada investor dan mengurangi risiko investasi. Lalu ada peningkatan keamanan. Pemerintah dapat meningkatkan keamanan, baik keamanan fisik maupun keamanan hukum untuk investor. Keamanan yang terjamin akan memberikan kenyamanan dan rasa aman bagi investor. Lalu ada peningkatan kualitas infrastruktur. Pemerintah dapat meningkatkan kualitas infrastruktur seperti infrastruktur transportasi, energi, dan komunikasi. Infrastruktur yang memadai akan mempermudah kegiatan usaha dan investasi. Lalu ada pemberian insentif. Pemerintah dapat memberikan insentif kepada investor seperti insentif pajak, subsidi, dan keringanan biaya. Insentif akan mendorong investor untuk menanamkan modalnya di suatu negara. Lalu ada pengembangan sumber daya manusia. Pemerintah dapat mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mendukung investasi. Sumber daya manusia yang berkualitas akan mampu menghasilkan produk-produk berkualitas yang mampu bersaing di pasar global. Berikut adalah beberapa contoh kebijakan pemerintah Indonesia untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. 1. Ada pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Cipta Kerja, yang bertujuan untuk menyederhanakan regulasi dan meningkatkan transparansi dalam proses perizinan dan investasi.
Kemudian ada pemerintah telah membentuk Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM yang bertugas untuk meningkatkan investasi di Indonesia. Lalu ada pemerintah telah membangun berbagai kawasan industri di berbagai daerah di Indonesia. Kawasan industri ini bertujuan untuk menyediakan lahan dan infrastruktur yang memadai bagi industri. Kemudian ada pemerintah telah memberikan berbagai insentif kepada industri seperti insentif pajak, subsidi, dan keringanan biaya. Insentif ini bertujuan untuk mendorong investor untuk menanamkan modalnya di industri dalam negeri. Lalu ada pemerintah telah mengembangkan berbagai program pendidikan, vokasi, dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia industri. Program-program ini bertujuan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang terampil dan kompeten untuk industri. Dengan kebijakan-kebijakan yang tepat, pemerintah dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menarik bagi investor. Iklim investasi yang kondusif akan mendorong masuknya investasi ke suatu negara yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian ada langkah-langkah untuk meningkatkan daya saing industri nasional. Daya saing industri nasional merupakan salah satu faktor penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Industri yang berdaya saing tinggi akan mampu menghasilkan produk-produk yang berkualitas dan kompetitif di pasar global. Ada berbagai langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan daya saing industri nasional. Antara lain, peningkatan produktivitas. Peningkatan produktivitas merupakan salah satu kunci utama untuk meningkatkan daya saing industri. Produktivitas dapat ditingkatkan melalui berbagai cara, seperti penggunaan teknologi yang lebih modern, peningkatan efisiensi produksi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Lalu ada peningkatan kualitas produk. Kualitas produk juga merupakan faktor penting untuk meningkatkan daya saing industri. Produk yang berkualitas akan mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen serta mampu bersaing dengan produk-produk dari negara lain. Lalu ada peningkatan daya saing harga. Daya saing harga juga merupakan faktor penting untuk meningkatkan daya saing industri. Industri yang mampu menghasilkan produk dengan harga yang kompetitif akan lebih diminati oleh konsumen. Lalu ada peningkatan penetrasi pasar. Peningkatan penetrasi pasar juga merupakan faktor penting untuk meningkatkan daya saing industri. Industri yang mampu menembus pasar global akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Lalu ada peningkatan daya saing inovasi. Inovasi merupakan faktor penting untuk meningkatkan daya saing industri dalam jangka panjang. Industri yang mampu berinovasi akan mampu menghasilkan produk-produk baru yang lebih inovatif dan kompetitif. Selanjutnya kita akan bahas mengenai masa depan industrialisasi. Masa depan industrialisasi akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan perubahan tren konsumen. Teknologi baru seperti kecerdasan buatan AI, Internet of Things (IoT), dan robotika akan mengubah cara industri beroperasi. Perubahan tren konsumen seperti meningkatnya kesadaran akan keberlanjutan dan permintaan akan produk yang lebih personal juga akan memberikan tantangan dan peluang bagi industri. Dan seperti teknologi informasi TI dan revolusi industri keempat, industri 4.0 memainkan peran krusial dalam mengubah lanskap industri dan membentuk ekonomi global. Integrasi teknologi informasi dengan revolusi industri keempat memberikan fondasi bagi transformasi mendalam dalam cara kita memahami, mendekati, dan mengelola industri keberlanjutan. Fleksibilitas dan inovasi menjadi pusat dari peran keduanya, membentuk pergeseran paradigma dalam dunia manufaktur dan bisnis secara keseluruhan. Juga ada beberapa tren yang diperkirakan akan membentuk masa depan industrialisasi. Di antaranya, industrialisasi 5.0. 5.0 adalah konsep yang menggabungkan teknologi digital, otomasi, dan kecerdasan buatan untuk menciptakan industri yang lebih efisien, fleksibel, dan berkelanjutan.
Industri 5.0 diperkirakan akan menjadi tren utama dalam industrialisasi di masa depan. Lalu ada pertumbuhan industri manufaktur digital. Industri manufaktur digital adalah industri yang menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, dan efisiensi produksi. Industri manufaktur digital diperkirakan akan tumbuh pesat di masa depan, terutama di negara-negara berkembang. Kemudian ada peningkatan permintaan akan produk yang berkelanjutan. Konsumen semakin sadar akan dampak lingkungan dari produk yang mereka beli. Hal ini menyebabkan meningkatnya permintaan akan produk yang lebih berkelanjutan. Industri perlu beradaptasi dengan tren ini untuk tetap kompetitif. Lalu ada pertumbuhan ekonomi. Berbagai ekonomi adalah ekonomi yang didasarkan pada berbagai sumber daya dan layanan seperti transportasi, akomodasi, dan peralatan. Ekonomi berbagai diperkirakan akan terus tumbuh di masa depan dan industri perlu beradaptasi dengan tren ini. Lalu ada peningkatan pentingnya inovasi. Inovasi akan menjadi semakin penting untuk keberhasilan industri di masa depan. Industri perlu berinovasi secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen yang terus berubah. Setelah membahas mengenai peran industrialisasi dalam pembangunan ekonomi secara signifikan, dapat diambil kesimpulan bahwa peran industrialisasi dalam pembangunan ekonomi dapat dianggap sebagai pilar utama dalam membentuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Beberapa aspek penting yang dapat disimpulkan melibatkan dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktural masyarakat. Demikian video singkat mengenai peran industrialisasi dalam pembangunan ekonomi yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf jika masih terdapat kekurangan dalam proses penyampaian materi. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.